بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاتقوا الله يا أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. واللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. اللهم آمين. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh, yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah yang kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat subuh secara berjamaah. Karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, yang alhamdulillah kemudian kita juga lanjutkan dengan memperpanjang i'tikaf kita dalam majlis ilmu, yang kita harapkan dan kita mohonkan semoga setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, kita lanjutkan kajian tafsir ayat ahkam di dalam kitab Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Saat ini kita akan lanjutkan kepada surat Al-Baqarah ayat 221 yang pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan dan kita telah pelajari bersama terkait dengan surat Al-Baqarah dari 219 sampai dengan 220, ayat-ayat yang berkaitan dengan minuman keras dan perjudian, dan alhamdulillah sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka pertemuan pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 221 tentang pernikahan dengan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan budak yang beriman, hamba sahaya yang beriman, atau wanita dari hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada orang-orang wanita-wanita yang masih musyrik, meskipun mereka semua menakjubkan bagimu. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik laki-laki sampai mereka beriman. Dan hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun mereka menakjubkan bagimu. Ulaika yad'una ila an-nar, mereka mengajak kamu kepada api neraka. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idnih, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kamu
kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengambil pelajaran dari semua apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanda-tanda kekuasaannya. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Ayat ini merupakan tanda kesempurnaan ajaran Islam, bahwasanya Islam tidak hanya mengatur urusan yang besar-besar saja yang berkaitan dengan kehidupan manusia, namun seluruh aspek kehidupan manusia diatur dan diberikan tuntunan oleh Islam, sampai kepada urusan rumah tangganya, sampai kepada urusan sebelum dia membangun rumah tangga, bagaimana dia memilih wanita-wanita yang akan dijadikan pendamping hidupnya atau laki-laki yang dijadikan pendamping hidupnya. Maka Islam kemudian memberikan panduan, memberikan tuntunan agar seorang muslimah atau laki-laki muslim dia tepat dalam memilih pasangan hidupnya, yang sejatinya Islam mensyariatkan hukum nikah. Menikah, Islam mensyariatkan hukum nikah ini dengan berbagai macam hikmah di dalamnya. Bagaimana kemudian seorang muslim atau muslimah ketika dia membina rumah tangga, menjadikan rumah tangganya sebagai wasilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam kemudian memberikan tuntunan cara untuk memilih pasangan hidup, bagaimana agar keduanya ini memiliki visi misi yang sama, bagaimana bisa melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang sudah menciptakan dan memberikan segala macam fasilitas dalam kehidupannya. Islam adalah agama yang sempurna. Islam ketika melihat ada problem dalam kehidupan masyarakat, maka kemudian memberikan solusi atas problem itu. Saat manusia membutuhkan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, maka Islam kemudian memberikan solusi atas semua itu dengan jalur pernikahan. Saat kemudian hal yang sama, yang tujuannya sama atau yang sama caranya, namun diharamkan oleh Islam, saat ada perzinahan, yang hal tersebut sesuatu yang diharamkan dan bisa menyebabkan berbagai macam penyimpangan dan berbagai macam keburukan, maka kemudian Islam memberikan solusi pernikahan. Disunnahkan pernikahan dalam Islam agar kemudian hikmah-hikmah yang ada di dalam pernikahan itu bisa dirasakan oleh setiap muslim atau muslimah yang melaksanakan sunnah tersebut. Bagaimana kemudian seseorang muslim atau muslimah ketika melangsungkan pernikahan, dia bisa memelihara dirinya daripada perbuatan yang haram, bisa memelihara dirinya dari melihat yang haram, bisa memelihara dirinya, bisa memelihara kemaluannya dari sesuatu yang haram, bisa kemudian memperbanyak kaum muslimin, memperbanyak generasi-generasi yang nanti akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Bisa kemudian menciptakan suasana yang penuh dengan kenyamanan, yang penuh dengan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan pada
pada diri manusia kasih sayang, maka kemudian Islam memberikan jalur untuk menyalurkan kasih sayang tersebut melalui pernikahan. Maka ini kemudian merupakan tuntunan Islam ketika kita ingin menyalurkan kebutuhan biologis kita, ketika kita ingin kemudian membina satu rumah tangga yang nanti tujuannya adalah bagaimana kita menjadi khalifah memakmurkan bumi ini, maka Islam kemudian memberikan tuntunan cara memilih pasangan yang tepat untuk kita bisa mencapai tujuan yang besar tadi. Maka kemudian Islam memberikan tuntunan agar yang pertama bagi laki-laki yang muslim agar dia kemudian tidak menikah kecuali dengan seorang muslimah. Tidak boleh kemudian menikah dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, meskipun orang tersebut lebih baik daripada orang musyrikah, meskipun orang tersebut musyrikah tersebut lebih baik daripada orang yang mukminah tadi. Jadi Al-Quran kemudian mengatakan jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Maka dari ayat ini kemudian kita bisa tarik kesimpulan sebagaimana pendapat para ulama, mayoritas ulama, maka diharamkan bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita yang masih musyrik dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 pun sama isinya, mengharamkan pernikahan yang berbeda agama. Ini di Indonesia, melihat banyak sekali mudarat yang terjadi dalam pernikahan tersebut. Kemudian sampai dijelaskan oleh Al-Quran, hamba sahaya, wanita, budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrikah, lebih baik daripada orang atau wanita-wanita musyrik. Hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada wanita-wanita musyrik, meskipun wanita musyrik tersebut lebih mengagumkan, lebih cantik, lebih kaya, lebih terhormat. Namun kata Al-Quran, wala amatun mu'minatun, dan hamba sahaya, wanita hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrikah yang meskipun dia lebih banyak menang dari mana-mana, kecantikannya, kemudian hartanya, nasabnya dan lain sebagainya. Maka dari sini kemudian ikhwatal iman, ini bagaimana Islam mengajarkan kepada kita pernikahan itu timbangannya bukan paras wajah, bukan fisik, bukan juga harta, dan bukan juga kehormatan, nasab atau keturunan, tapi yang paling diutamakan adalah keimanan, agamanya. Nanti insyaallah kita akan rincikan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada laki-laki, kaum muslimin, laki-laki yang muslim yang sudah siap menikah, jangan kalian menikah kecuali dengan wanita-wanita yang sudah beriman. Yang kedua, ini Islam kemudian menuntun kepada para wali, orang tua yang menjadi wali daripada wanita-wanita muslimah. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan dengan
wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah kalian dengan orang-orang laki-laki yang masih musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, dan hamba laki-laki meskipun dia budak yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang masih musyrik meskipun dia mengagumkan bagimu, menakjubkan lebih daripada apa-apa yang dimiliki oleh seorang budak yang mukmin tadi. Ulaika yad'una ila nar, karena mereka semuanya mengajak kepada api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kalian kepada surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan semua ayat-ayat tersebut, tanda-tanda tersebut kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran dari semuanya. Ikhwatal iman, berkaitan dengan ayat ini maka ada dua sebab turun disampaikan oleh ulama kita terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 221 ini. Yang pertama, ini disampaikan bahwasanya sebab turun ayat ini adalah kejadian yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Mirthad bin Abi Mirthad Al-Ghanawi, yang kemudian beliau itu membawa para tawanan perang dari Makkah ke Madinah. Kemudian ketika itu beliau Mirthad ini punya hubungan dengan seorang wanita jahiliyah yang masih musyrik, yang belum beriman kepada Islam, yang dinamakan yang namanya Anaqah. Ketika itu perempuan yang masih musyrikah itu berkata kepada Mirthad bin Abi Mirthad, dia mengatakan, bagaimana kamu sekarang ini? Kamu menyukai saya dan kamu masih bujang ini, belum menikah. Maka dia pun mengatakan, apa yang engkau katakan? Sesungguhnya kamu belum berislam, dan Islam telah memisahkan antara kita. Maka kemudian dia pun mengatakan, wanita musyrikah tersebut mengatakan, kenapa engkau tidak menikahiku saja? Maka kemudian sahabat tadi mengatakan, iya, akan tetapi aku akan mendatangi Nabi dulu. Ya, akan tetapi aku akan datang kepada Nabi dan bertanya dulu tentang perihal ini, boleh tidak? Maka kemudian turunlah ayat ini. Ini sebab turun yang pertama, sebab turun yang pertama yang disampaikan oleh pengarang kitab ini. Kemudian Imam As-Suyuti memberikan komentar terkait dengan sebab turun yang tadi disampaikan, dengan beliau kemudian mengatakan bahwasanya apa yang tadi terkait dengan yang terjadi dengan Mirthad itu bukanlah sebab turun ayat ini, akan tetapi merupakan sebab turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur yang mengatakan, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Seorang penzina laki-laki, dia tidak akan menikah kecuali perempuan tidak akan menikah kecuali dengan perempuan yang pezina ataupun orang-orang musyrikah. Ini komentar Imam As-Suyuti terkait dengan sebab turun ayat tersebut. Yang kedua, ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini turun, surat Al-Baqarah ayat 221 turun kepada Abdullah bin Rawahah. Bahwasanya Abdullah bin Rawahah dulu beliau memiliki budak perempuan yang hitam, budak perempuan yang hitam. Kemudian suatu saat Abdullah bin Rawahah sempat marah dan
tidak sadar, tidak sengaja kemudian menampar budak tersebut. Sampai kemudian dia merasa khawatir, merasa ada yang salah dalam perbuatannya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW mengabarkan perihal tersebut. Apa yang terjadi antara dia dengan budak perempuannya. Maka Nabi SAW kemudian menanyakan kepadanya, "Ma hiya ya Abdullah?" Bagaimana keadaan perempuan tersebut, budak tersebut, wahai Abdullah? Maka kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dia adalah orang yang senantiasa berpuasa, salat 5 waktu, kemudian dia juga orang yang sangat bagus memperbagus wudunya, dan dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Ya Abdullah, hadhihi mu'minah." Wahai Abdullah, dia ini adalah orang yang beriman, wanita mukminah. Maka kemudian Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Dengan dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusmu dengan benar, aku akan memerdekakannya dan aku akan menikahinya. Maka dia pun kemudian memerdekakan Abdullah bin Rawahah, kemudian memerdekakan budak tersebut dan menikahi budak tersebut. Setelah terjadi itu, maka sebagian kaum muslimin mengejeknya. Mereka mengatakan, "Oh, Abdullah bin Rawahah itu menikahi budak perempuannya." Sedangkan mereka pada saat itu senang terhadap orang-orang, memandang orang-orang, namanya di awal-awal masa Islam, di awal-awal orang-orang baru masuk Islam, mereka pada saat itu lebih senang melihat wanita-wanita dari sisi fisiknya. Mereka lebih senang melihat wanita-wanita yang lebih cantik, lebih menarik fisiknya, ya, meskipun mereka adalah orang-orang yang musyrik, ya, masih belum beriman kepada Allah. Maka kemudian turunlah ayat 221 daripada surat Al-Baqarah ini. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan sebab turunnya ayat 221 dari surat Al-Baqarah. Ada dua yang berkaitan dengan sebab turun, ada dua berkaitan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Berkaitan dengan Mirthad bin Abi Mirthad yang pertama, kemudian yang kedua berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah, ya. Maka ikhwatal iman, sekali lagi ayat ini memberikan faidah kepada kita bahwasanya ketika kita ingin mencari pasangan hidup atau mencarikan anak perempuan kita, pasangan hidupnya, suaminya, maka yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Sisi agama yang paling diperhatikan, bukan sisi duniawinya. Karena Nabi SAW bersabda berkaitan dengan hal tersebut. Nabi SAW bersabda, atau sebelum sabda Nabi SAW kita lihat bagaimana kemudian ungkapan Allah Subhanahu wa taala melihat kebaikan agama daripada kebaikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang di sini, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin, atau wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin, ya. Jadi orang yang beriman, wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita yang masih musyrik. Laki-laki yang beriman masih lebih baik daripada laki-laki yang masih musyrik, yang tidak beriman. Maka ini merupakan isyarah
Isyarat di sini bahwasanya seseorang ketika ingin menikah, maka yang diperhatikan pertama kali adalah sisi agama dan akhlaknya, bukan sisi kecantikan fisiknya ataupun keturunan ataupun hartanya. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan hal tersebut, la tankihun nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna an yurdihinna. Jangan kalian kemudian menikahi perempuan-perempuan karena kecantikannya. Jangan menikahi perempuan karena kecantikannya, karena bisa saja dengan kecantikannya tersebut nanti akan bisa menjadikan engkau ya, tersesat dengan kecantikannya. Bisa apapun yang dia apapun nanti, karena kita kalau nanti sudah tidak cantik lagi, beda urusannya. Atau kalau sudah hanya mempertimbangkan kecantikan, maka nanti hawa nafsu yang akan memandu kita, bukan keimanan. Dan janganlah kalian menikahi perempuan karena hartanya. Wala tankihuhunna ala amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tutaghihinna. Jangan kemudian menikahi perempuan karena hartanya, karena bisa jadi dengan hartanya tersebut kalian akan ditindak dengan sewenang-wenang. Kalau ada, dan ini biasanya, lihat saja biasanya kalau ada orang menikah dalam tanda kutip ini bawa pakaian doang, sedangkan wanitanya ini Masya Allah kaya raya dan lain sebagainya, siap-siaplah jadi pelayan, sehingga tidak dibenarkan dalam Islam menikah itu dengan dasar harta. Karena harta kemudian kita pilih wanita tersebut, maka nanti siap-siap saja nanti akan dijadikan pelayan. Wankihuhunna 'ala din, kata Nabi SAW. Namun nikahilah wanita-wanita itu karena agama. Karena agama. Wala amatun sauda, dan sesungguhnya hamba sahaya, budak wanita yang hitam pekat, kharqa yang hitam pekat, zata din afdal, namun dia memiliki agama, maka ini lebih baik bagimu. Ini rekomendasi dari Nabi SAW. Rekomendasi Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW kemudian mementingkan, menomorsatukan agama. Jangankan, alhamdulillah sekarang perbudakan sudah tidak ada. Banyak wanita-wanita muslimah yang baik agamanya. Maka sekali lagi, nikahi dan pilihkan anak-anak kita itu pasangan hidup yang didasarkan dengan agamanya, kebaikan agamanya. Maka insya Allah akan selamat, insya Allah akan tercapai cita-cita yang kita inginkan daripada pernikahan anak kita. Jangan kemudian didasari dengan hal-hal yang dunia. Kalaupun kita dapatkan orang yang Masya Allah agamanya kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi keduniaan, alhamdulillah, ini karunia Allah SWT, ini nikmat yang lebih lagi. Namun yang pertama diperhatikan, ini rekomendasi dari Nabi SAW. Rekomendasi Nabi SAW, pilih dari sisi agamanya, perhatikan agamanya. Maka kalau sudah agama, maka insya Allah dia akan memberikan ketenangan dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun cukup, tidak ada kelebihan harta, maka ini akan, karena dia adalah seorang yang mempunyai agama, maka dia akan memberikan ketenangan bagi pasangan hidupnya. Meskipun tidak terlalu cantik atau tidak terlalu ganteng paras mukanya, namun ketika dihiasi dengan akhlak, dengan perilakunya yang mulia, maka ini akan memperbagus, bahkan mempercantik penampilannya,
atau memperindah penampilan pasangan kita. Ya. Meskipun keturunannya ya, tidak sewah yang kita inginkan, namun karena agamanya, karena akhlaknya, bisa kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang terhormat dari rahimnya atau dari benih yang nanti akan dia tanam di dalam pasangan hidupnya. Ini kemudian ikhwatal iman, rekomendasi sekali lagi, ini rekomendasi dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan kemudian kita lebih mengutamakan apa yang kita fikirkan, apa yang kita inginkan daripada rekomendasi Nabi alaihissalatu wassalam. Rekomendasi dari Nabi alaihissalatu wassalam ini rekomendasi berdasarkan wahyu, ya, yang insya Allah tidak akan salah. Pokoknya kalau kita ingin mencarikan pasangan hidup untuk anak-anak kita, lihat agama daripada pasangan hidupnya. Tidak harus kaya, tidak harus ganteng ataupun terhormat keturunannya. Yang pertama dilihat adalah agamanya, karena ini akan menyelamatkan anak-anak kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman, berikutnya ya, daripada apa yang bisa kita ya, isyarat-isyarat yang dapat kita ambil daripada apa hikmah-hikmah yang atau faidah yang bisa kita ambil daripada surat Al-Baqarah ayat 221 ini, Allah Subhanahu wa taala di sini ada apa isyarat yang perlu kita perhatikan. Ya, di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih. Allah Subhanahu wa taala di sini apa mengedepankan kata-kata jannah, surga, dibandingkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal urutannya itu ketika seseorang ingin masuk ke dalam surga Allah, pasti pertama diampuni dulu dosanya. Maghfirah dulu dia dapat, baru kemudian dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, jadi semua ayat yang berkaitan dengan masuk surga pasti diawali dengan maghfirah dulu. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, baru kemudian memasukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kata-kata surga dulu baru maghfirah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kamu kepada surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Kenapa mendahulukan ya? Kenapa didahulukan surga dulu baru kemudian maghfirah? Karena pada ayat sebelumnya, potongan ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ulaika yad'una ilan nar. Ini hanya untuk biar ini keindahan bahasa Al-Qur'an, agar lawan katanya langsung ada. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ulaika yad'una ilan nar, wanita-wanita yang musyrik dan laki-laki yang musyrik, mereka itu mengajak kalian kepada neraka. Maka Allah kemudian menyampaikan sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kalian kepada surga, agar berdekatan ya. Ini merupakan keindahan bahasa Al-Qur'an. Keindahan bahasa Al-Qur'an, agar sempurna kelihatan dari sisi bahasanya ini, ketika Allah SWT menyampaikan sesuatu hal kemudian menyampaikan lawan kata daripada suatu itu, langsung disampaikan tepat setelah lawan kata tersebut ya. Namun tetap maknanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang setelah diampuni dosa-dosanya, setelah maghfirah. Jadi surga akan diberikan setelah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, setelah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini dikedepankan surga dari maghfirah hanya untuk menyempurnakan kaidah bahasa yang maknanya lebih dalam lagi. Ya, yang maknanya akan lebih indah lagi dari sisi bahasa, sehingga lawan kata daripada ya, yang setelah disampaikan lafaz yang dikatakan sebelumnya sempurna, kemudian setelah diberikan lawan kata pada setelah lafaz tersebut.
Kemudian ikhwatal iman, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keharaman menikahi orang-orang musyrik, ya, ataupun orang-orang musyrikah. Maka ada hukum, kemudian ada masalah, apakah haram juga menikahi wanita-wanita ahli kitab? Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Al-musyrikat, perempuan-perempuan yang musyrik, bukan perempuan-perempuan ahli kitab. Maka ada pertanyaan kemudian, apakah menikahi perempuan-perempuan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani itu kemudian diharamkan juga atau tidak diharamkan? Maka berkaitan dengan hal ini kemudian, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna, ini merupakan dalil tentang keharaman menikahi orang-orang musyrik. Mana yang dimaksud orang-orang musyrikah? Orang-orang musyrikah adalah orang-orang majusi dan orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala dan patung. Atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan al-majusiyat wal wathaniyat. Orang-orang perempuan-perempuan yang majusi, yang menyembah api dan juga menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Adapun kemudian perempuan-perempuan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, Yahudiyah dan Nasraniyah, maka pernikahan dengan mereka dibolehkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, ya, yang mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitabi hillul lakum, dan makanan orang-orang yang diberikan kitab, ahli kitab, adalah halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan perempuan-perempuan dari orang-orang mukmin dan juga perempuan-perempuan dari orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab. Dari ayat ini maka keluar hukum dan pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, termasuk ulama 4 madhab kita, mengatakan bahwasanya perempuan-perempuan ahli kitab boleh dinikahi dan tidak haram, tidak termasuk dari bagian surat Al-Baqarah ayat 221, berdasarkan firman Allah dari surat Al-Maidah yang tadi dibacakan. Namun kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, berpendapat bahwasanya menikahi perempuan-perempuan ahli kitab juga termasuk yang diharamkan. Ketika beliau ditanya tentang menikahnya seorang laki-laki dengan perempuan Nasrani ataupun Yahudi, maka beliau mengatakan, haramallahu ta'ala al-musyrikati 'alal muslimin wa la a'rifu syai'an minal isyraqi a'dham min an taqula al-mar'atu rabbuha Isa au 'abdun min ibadillahi ta'ala. Beliau kemudian mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, ketika ditanya tentang bagaimana ketika seorang laki-laki menikahi wanita Nasraniyah ataupun wanita yang Yahudi, maka Ibnu Umar mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan menikahi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang musyrikah, perempuan-perempuan yang masih musyrik. Dan aku, kata Ibnu Umar, tidak melihat, ya, tidak pernah mendapatkan perbuatan syirik yang lebih besar daripada seseorang perempuan yang mengatakan bahwa Tuhannya dia adalah Isa, ataupun
salah satu daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, Isa itu adalah Tuhan. Isa apa atau yang lainnya adalah Tuhan. Maka aku, kata Ibnu Umar, tidak mendapatkan syirik yang lebih besar daripada perkataan ini. Maka menurut Ibnu Umar, wanita-wanita ahli kitab juga termasuk kepada orang-orang yang musyrik. Sehingga pendapat beliau diharamkan juga menikahi wanita-wanita yang musyrikah. Ya, pendapat ini juga dipegang oleh Syiah Imamiyah. Ya, Syiah Imamiyah juga memegang pendapat ini. Juga sebagian daripada Syiah Zaidiyah juga memegang pendapat ini, ya Pak, juga mengatakan hal yang sama. Bahkan Syiah Zaidiyah kemudian mereka mengatakan surat Al-Maidah ini menghapus apa-apa hukum yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Ya, sehingga dihapus oleh ayat surat Al-Maidah ini. Maka mereka juga mengatakan bahwasanya menikah dengan ahli kitab diharamkan. Jadi ada dua pendapat di sini. Ada dua pendapat kalau kita bisa simpulkan. Yang pertama adalah pendapatnya jumhurul ulama, mayoritas ulama, ya, dari 4 madhab, dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian pendapat yang kedua ini dimotori oleh pendapatnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan haram menikahi ahli kitab, wanita-wanita ahli kitab, ya, karena mereka juga termasuk orang-orang musyrik. Maka kemudian para jumhurul ulama berdalil dalil-dalil yang dibawakan oleh jumhurul ulama. Yang pertama adalah mereka berdalil dengan lafaz al-musyrikat. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-musyrikat, ya, la tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi orang-orang wanita-wanita yang musyrik, al-musyrikat. Dan kata-kata musyrikat menurut para jumhur ulama tidak masuk di dalamnya ahli kitab. Berbeda antara musyrikah dengan ahli kitab. Buktinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa ayat menyebutkan tentang musyrik dan ahli kitab dibedakan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin." Dibedakan antara ahli kitab dengan orang-orang musyrik. Ya. Kemudian juga firman Allah yang lainnya, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Surat Al-Bayyinah. Ya. Dibedakan juga antara ahli kitab dengan orang-orang musyrik. Ya. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala memakai kata penghubung yang namanya huruf ataf pada bahasa Arab. Nah, kata penghubung ini kemudian bermakna berbeda. Maka secara zahir kata jumhurul ulama, secara zahir kalimat atau kata musyrikat ini tidak ada di dalamnya al-kitabiyat. Keluar dari kata-kata al-musyrikat ahli kitab, karena dibedakan penyebutannya. Kemudian yang kedua ini dari sisi bahasa, dalil jumhurul ulama, mayoritas. Yang kedua, mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh para pendahulu, para salafus saleh, tentang kebolehan menikahi wanita-wanita ahli kitab. Salah satunya perkataan Qatadah dalam tafsir yang menjelaskan tentang al-musyrikat ini. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan al-musyrikat adalah musyrikatul Arab, orang-orang musyrik dari kalangan bangsa Arab yang mereka bukan orang-orang yang membaca kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi Qatadah menafsirkan ayat al-musyrikat dengan memaknai bahwasanya yang dimaksud dengan musyrikat adalah orang-orang musyrikat al-Arab, bangsa Arab yang
bukan wanita-wanita yang mereka mendapatkan kitab-kitab dari nabi-nabi yang terdahulu, atau kalau dalam bahasa kita bukan perempuan-perempuan Yahudi ataupun Nasrani, tapi perempuan-perempuan yang musyrik dari kalangan bangsa Arab. Dari Hamad, dia berkata ketika dia bertanya kepada Ibrahim tentang menikahi perempuan Yahudi ataupun Nasrani, maka dia mengatakan la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Bahkan dia kemudian mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wala tankihul musyrikat, dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik. Maka dia pun mengatakan innama tilkal majusiyat wa ahlul authan, mereka itu yang dimaksudkan dengan musyrikat adalah orang-orang majusi dan orang-orang penyembah berhala. Ini kemudian yang menguatkan pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Mayoritas ulama juga kemudian berdalil dengan mengatakan bahwasanya ayat daripada surat Al-Baqarah, la yajuzu an takuna ayatul Baqarah nasikhatun li ayati Al-Maidah, lianna Al-Baqarah min awwali ma nazala bil Madinah wal Maidah min akhir ma nazal. Dan juga tidak bisa kemudian apa yang ada di dalam surat Al-Maidah itu dihapus oleh, atau apa yang ada dalam surat Al-Baqarah itu menghapus daripada apa-apa yang ada di surat Al-Maidah. Kenapa? Karena yang Al-Baqarah lebih dahulu, ya, lebih dahulu, sedangkan apa yang ada dalam surat Al-Maidah itu datang belakangan di Madinah. Kemudian yang selanjutnya dalil para jumhur ulama juga mendasari pendapat mereka dengan riwayat dari Hudzaifah, yang Hudzaifah ini menikahi wanita Yahudi. Bahkan kemudian dia menulis kepada Umar, ya, dia menulis kepada Umar, atau Umar kemudian menulis kepadanya agar dia menceraikan atau berpisah dengan wanita Yahudi tersebut. Maka kemudian Hudzaifah membalas suratnya Umar, ya, membalas surat Umar dengan jawaban, apakah engkau wahai Umar melihat bahwasanya atau mengatakan bahwasanya dia atau wanita Yahudi ini haram bagi saya, sehingga kamu meminta saya untuk menceraikannya? Maka Umar kemudian mengatakan, la az'um annaha haram. Aku tidak mengatakan bahwasanya dia itu haram bagimu. Akan tetapi walakin akhafu an ta'atu al-musimat al-mumasati minhunna. Dia mengatakan, aku tidak mengatakan bahwasanya Umar mengatakan, tidak mengatakan kemudian bahwasanya wanita Yahudi itu haram bagimu. Akan tetapi aku takut nanti dia bisa berdampak negatif terhadap agamamu. Dia menggiring kamu, bukan kemudian kamu yang menggiringnya. Maka dengan pendapat ini atau dengan ungkapan-ungkapan para salaf kita, maka kemudian para jumhur ulama mengatakan bahwasanya menikahi wanita-wanita ahli kitab itu dibolehkan. Umar melarang itu karena kehati-hatian, bukan karena keharaman ahli kitab. Juga terakhir dalil mereka dari jumhur ulama mengatakan berdalil dengan hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi kemudian berkata kepada orang Majusi, ya, sannu bihim sunnata ahlil kitab. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwasanya ajarilah mereka sunnah orang-orang ahli kitab. Ghairi nakihi nisaihim wala akili dzabaihum, dan kalian jangan kemudian menikahi perempuan-perempuan mereka, perempuan-perempuan Majusi, dan jangan kemudian kalian memakan hasil sembelihan mereka. Maka
dari hadis ini kemudian para jumhurul ulama juga mengatakan bahwasanya dibedakan antara ahli kitab dengan orang-orang musyrikah dari Majusi dan juga penyembah berhala. Maka berdasarkan apa yang tadi disampaikan, dalil-dalil yang dibawakan oleh mayoritas ulama, maka mereka mengatakan dibolehkan menikahi perempuan-perempuan dari Yahudi dan juga Nasrani. Dari hukumnya, meskipun nanti ada pendapat Umar tentang kehati-hatian, itu melarang pernikahan itu bukan karena diharamkan, tapi karena kehati-hatian. Begitu juga saat ini. Ini saat ini juga menjadi pertimbangan terhadap menikahi orang-orang ahli kitab. Banyak pertanyaan yang muncul saat ini. Apakah masih ada ahli kitab? Apakah masih ada ahli kitab? Sedangkan kitab-kitab yang asli dari mereka sudah banyak dilakukan perubahan-perubahan. Sudah banyak disisipkan bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan tetapi buatan-buatan pemuka-pemuka agama dari kalangan mereka. Ya. Ini sehingga menjadi pertanyaan saat ini, apakah masih ada ahli kitab? Apakah masih ada orang-orang yang membaca kitab seperti apa yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa ataupun Nabi Isa? Taurat ataupun Injil, masih ada atau tidak itu yang aslinya? Ini menjadi pertanyaan, sehingga pendapat fatwa majelis ulama tadi mengatakan secara umum haram hukumnya menikah kalau beda agama. Apapun agamanya. Jika beda orang muslim atau muslimah dia menikah dengan orang yang berbeda agama, maka sudah jelas sudah jelas tidak diperbolehkan ataupun diharamkan dari fatwa MUI ini. Nomor 4 tahun 2005. Tidak dilihat lagi musyrikah ataupun kitabiyah, ahli kitab. Ya, ini sekali lagi meskipun secara dalil dibolehkan menurut mayoritas ulama, boleh, tidak haram hukumnya. Tapi ada kemudian pertimbangan-pertimbangan yang lain yang kemudian bisa kita, kalau masih ada pilihan, maka kenapa tidak yang lebih baik, kenapa kita tidak memilih yang lebih baik ini. Nah, ini kemudian ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pada kesempatan pertemuan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan satu hukum lagi yang masih ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 ini di pertemuan berikutnya insyaallah, terkait dengan siapa saja orang-orang yang musyrik laki-laki yang diharamkan untuk menikahkan putri-putri kita dengan mereka. Ya. Kalau seorang wanitanya ini muslimah atau wanitanya laki-lakinya muslim menikah dengan ahli kitab, tidak apa-apa. Ini menurut ayat. Tapi kalau nanti yang wanita muslimah menikah dengan selain muslim, maka ini yang menjadi permasalahan besar nanti. Ya, ini yang menjadi permasalahan besar. Ya, karena wanita itu lebih lemah ketimbang laki-laki. Laki-laki saja masih bisa, apalagi ditarik, apalagi wanita. Ya, jadi ini kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah ketika kita ingin memilihkan pasangan hidup untuk anak-anak kita, maka rekomendasi dari Nabi SAW, lihat sisi aspek agamanya dan akhlaknya. Jangan kemudian lebih mementingkan dan lebih tergiur daripada aspek keduniaannya. Boleh saja kalian saat ini bangga dengan aspek keduniaan tersebut, tapi mudaratnya akan kita dapatkan. Ya, tapi kalau kita pilih agamanya, maka
unsur-unsur hikmah-hikmah yang terdapat dari pernikahan yang kita inginkan sebagai orang tua atau yang dia inginkan untuk anak-anak kita, insyaallah akan kita dapatkan ya, karena kita mengikuti rekomendasi dari Nabi SAW. Yang kedua terkait dengan menikahi wanita-wanita musyrikah atau ahli kitab, maka ada dua pendapat. Yang pertama berkaitan dengan musyrikah, maka diharamkan. Haram hukumnya menikahi wanita-wanita musyrikah yang majusi ataupun menyembah berhala. Terkait dengan ahli kitab, wanita-wanita yang ahli kitab, maka ini ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama mengatakan boleh menikahi perempuan-perempuan ahli kitab berdasarkan firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 221 itu, dan juga surat Al-Maidah. Ya, boleh. Meskipun kemudian ada pendapat salah satu sahabat Ibnu Umar mengatakan sama saja ahli kitab juga termasuk kategori orang-orang musyrikah. Ya, sehingga mereka ahli kitab juga dikategorikan tidak boleh dinikahi ataupun haram karena mereka sama dengan orang-orang musyrik. Ini perbedaan pendapat di situ. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Sekali lagi, meskipun ya yang kuat di sini adalah perkataan jumhurul ulama, ya yang lebih kuat pendapat mayoritas ulama, akan tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Umar pada zaman itu, beliau khawatir dan terkait dengan khawatir terkait dengan pernikahan seorang muslim dengan ahli kitab, ya perempuan ahli kitab, bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Yang harusnya justru sangat lebih khawatir, karena saat ini sekali lagi kalau dulu masih dekat masanya, ya masih dekat masanya dengan mungkin keaslian kitab-kitab mereka masih lebih besar peluangnya. Kalau sekarang ini justru lebih besar peluangnya bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dari kitab-kitab mereka. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, bahkan masing-masing cetakan itu nanti bisa berbeda isinya. Ini menunjukkan ketidakmurnian kitab mereka, sehingga kita menjadi tanda tanya apakah masih ada ahli kitab sekarang ini. Karena kitab yang dipegang ini sudah tidak murni lagi. Berdasarkan itu kemudian pendapat fatwa MUI, ya fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 mengharamkan pernikahan berbeda agama. Ini kemudian mudah-mudahan yang bisa kita ambil daripada apa yang tadi kita baca dari surat Al-Baqarah surat ayat 221, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup pengajian ini, dipersilahkan. Atau kalau sudah jelas, alhamdulillah kita bisa tutup. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, cukup, berarti sudah dimengerti insyaallah ya. Bukan berarti tidak ada pertanyaan ini tidak paham, tapi insyaallah paham yang disampaikan. Jadi itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari kita mengindahkan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, nikahi dan nikahkan wanita kita dengan orang-orang yang benar agamanya, yang jelas agamanya, yang kemudian kita perhatikan aspek agamanya, maka insyaallah keberkahan dan apa yang kita inginkan dari tujuan dari pernikahan itu akan kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan-pasangan yang agamanya bagus, dan juga diberikan kepada anak-anak kita pendamping hidup yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau bertanya, takut diduga mau nikah lagi. Syukur pada itu. Nanti kalau saya nanya, dia mau nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah selesai sholat subuh, kita akan